Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bunga Mardotila, SSI MStat, selaku dosen pembimbing kegiatan studi independen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai segmentasi provinsi di Indonesia menggunakan metode K-means berdasarkan tujuan mengakses internet tahun 2020. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya yaitu karena ketimpangan digital di Indonesia tidak hanya soal infrastruktur internetnya, tetapi juga bagaimana tujuan masyarakat mengakses internet tersebut. Kemudian ada banyaknya tujuan masyarakat dalam mengakses internet sehingga adanya perbedaan signifikan antara nilai persentase tujuan mengakses internet di setiap provinsi. Kemudian untuk penelitian sebelumnya itu lebih fokus pada penetrasi internet, belum pada fungsi ataupun tujuan setiap masyarakat dalam mengakses internet. Sehingga diperlukannya segmentasi provinsi untuk kebijakan digital yang lebih tepat sasaran. Untuk tujuan penelitian saya ada 3. Yang pertama, mengelompokkan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan tujuan penggunaan internet tahun 2024. Yang kedua, mengidentifikasi pola perilaku digital regional. Dan yang terakhir, memberikan dasar perumusan kebijakan literasi dan ekonomi digital. Adapun data yang saya gunakan itu merupakan data dari BPS yang saya akses di modul statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2024. Untuk variabel penelitian saya itu ada 7. Yang pertama info atau berita, kemudian media sosial, kemudian jual barang atau jasa, belajar online, WFH, hiburan, dan yang terakhir itu konten digital. Semua variabel ini memiliki tipe data numerik dalam bentuk persentase. Adapun untuk data penelitian saya itu seperti ini. Ada data persentase tujuan mengakses internet mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian sebelum melakukan proses clustering, kita melakukan pemrosesan data. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan missing value, di mana di sini dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki jumlah missing value 0, artinya tidak ada missing value pada data ini. Kemudian dilakukan pengecekan data duplikat. Di sini juga tidak ditemukan data duplikat pada data, artinya setiap entry provinsi dalam himpunan data adalah unik dan tidak ada baris yang merepresentasikan provinsi yang sama secara berulang. Kemudian pengecekan relevan data, di sini ada 3 pengecekan. Yang pertama, dicek kelengkapan data provinsi, kemudian cek validasi nilai persentase apakah berada pada rentang 0 hingga 100%, kemudian cek tipe data variabel tujuan internet. Nah, di sini dapatkan hasilnya bahwa valid jumlah provinsinya berjumlah 38, kemudian semua persentasenya bernilai valid pada rentang 0 hingga 100%, kemudian semua data itu memiliki tipe data numerik. Kemudian dilakukan standarisasi data, ini agar skala data itu berada pada rentang yang sama, sehingga nanti tidak ada variabel yang mendominasi perhitungan pada analisisnya. Nah, di sini dapat dilihat datanya setelah dilakukan standarisasi itu semua data berada pada skala yang sebanding, sehingga nanti perhitungan jarak ekulideannya menjadi lebih adil. Kemudian di sini dilakukan deteksi outlier. Nah, di sini ditemukan ada beberapa provinsi memiliki nilai ekstrim pada variabel tujuan akses internet tertentu, namun di sini data tersebut tetap digunakan dalam analisis. Keputusan ini dipertahankan karena nilai-nilai tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa data tersebut mencerminkan keragamannya dalam akses digital di berbagai wilayah Indonesia. Jika dihilangkan itu akan merusak keaslian data. Kemudian dilakukan pemeriksaan karakteristik data. Yang pertama itu pemeriksaan struktur data menggunakan uji KMO. Di sini hipotesisnya H0 dataset memiliki struktur yang baik untuk diproses lebih lanjut. H1 dataset belum memiliki struktur yang baik untuk diproses lebih lanjut. Dan didapatkan nilai KMO untuk seluruhannya yaitu 0,6503. Berdasarkan hasil tersebut, nilai 0,65 itu besar dari 0,5. Berarti data memiliki kecukupan struktur yang memadai cluster tendensi. Kemudian untuk pemeriksaan karakteristik data yang selanjutnya itu pemeriksaan redundansi variabel fit. Nah, di sini dilakukan untuk memastikan tidak ada redundansi antar variabel independen yang dapat mendistorsi perhitungan jarak ekulidean. Nah, di sini didapatkan
hasil nilai VIP dari setiap variabelnya itu semuanya berada pada nilai di bawah nilai 10. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap variabel memberikan kontribusi informasi yang unik dan tidak terdapat korelasi antar variabel yang sangat ekstrim. Kemudian di sini ditentukan jumlah cluster optimalnya itu menggunakan metode elbow. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uh, lekukan atau siku yang terlihat paling jelas itu pada K sama dengan 5. Kemudian di sini juga berdasarkan nilai WCSS setiap klasternya, itu dari nilai K1 hingga K5 itu terjadi penurunan yang sangat jauh. Kemudian setelah 5 itu penurunannya kecil. Sehingga berdasarkan grafik elbow dan juga nilai WCSS itu didapatkan klaster yang paling sesuai adalah 5. Kemudian kita uji kualitas klasternya itu menggunakan metode elbow dan juga siluet koefisien. Nah, di sini pada metode elbow itu didapatkan K optimal itu 5, kemudian menggunakan siluet koefisiennya itu nilainya rendah 0,18. Hal tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antar klaster. Namun pada konteks ini klaster tersebut tetap dipertahankan karena masih relevan dan bermanfaat untuk kebijakan praktis. Kemudian di sini didapatkan hasil klasternya menggunakan metode K-means dengan K sama dengan 5, itu didapatkan 5 klaster mulai dari klaster 0 hingga klaster 4. Dan di sini menunjukkan bahwa klaster 0 merupakan kelompok dengan anggota terbanyak, sedangkan klaster 3 merupakan kelompok dengan anggota yang paling sedikit. Kemudian di sini terdapat rata-rata tiap variabel per klaster. Terlihat bahwa setiap klaster memiliki titik pusat sentroid yang mencerminkan karakteristik khas dari masing-masing kelompok provinsi. Kemudian ini ada data hasil klasternya, setiap provinsi, mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua Pegunungan. Di sini terdapat klasternya, contoh itu Provinsi Aceh itu berada pada klaster 0, kemudian Provinsi Papua Pegunungan berada pada klaster 1, kemudian karakteristik umum setiap klaster itu untuk klaster 0 merupakan penggunaan internet didominasi hiburan, sementara aktivitas produktif, jual beli, WFH, konten digital masih terbatas. Internet lebih bersifat konsumtif. Untuk klaster 1, tingkat pemanfaatan internet paling rendah di semua variabel, mencerminkan kesenjangan digital dan kebutuhan penguatan infrastruktur serta literasi dasar. Untuk klaster 2, intensitas hiburan dan konten digital tinggi, namun ekonomi digital belum dominan, menunjukkan fase transisi menuju kreativitas digital. Untuk klaster ketiga, itu pemanfaatan internet tinggi dan merata, terutama untuk ekonomi digital, WFH, dan konten digital, merupakan pusat aktivitas ekonomi digital. Kemudian yang terakhir itu klaster 4, merupakan pemanfaatan internet cukup seimbang dengan penekanan pada belajar daring dan kesiapan digital menengah tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut. Adapun strategi kebijakan untuk tiap klaster tadi itu untuk klaster 0 itu bisa melalui literasi digital lanjutan, pelatihan UMKM, digital, dan pemanfaatan internet untuk kegiatan ekonomi. Untuk klaster 1 itu bisa dengan prioritas perluasan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan internet, serta literasi digital tingkat dasar untuk mengurangi kesenjangan digital. Untuk klaster 2, itu penguatan ekosistem kreator digital melalui pelatihan produksi konten, dukungan monetisasi, peningkatan keamanan, serta perlindungan hak cipta. Kemudian untuk klaster 3, itu kebijakan berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi digital, penguatan ekosistem WFH dan juga inovasi, serta keberlanjutan transformasi digital. Dan untuk fase yang terakhir, itu akselerasi produktivitas ekonomi digital melalui dukungan UMKM, penguatan pembelajaran daring, dan perluasan peluang kerja jarak jauh. Nah, walaupun setiap klasternya itu ada strategi kebijakannya masing-masing, namun di sini bisa kita lihat skala prioritas klasternya itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang diutamakan itu adalah klaster 1 karena di situ tingkat konsumsi internetnya itu masih rendah. Dan prioritas kedua itu adalah klaster 0 karena itu walaupun tingkat
konsumsi internet itu tinggi, namun dia masih dalam uh, konsumtif ke hiburan, bukan ke arah ekonomi. Kemudian adapun keterbatasan pada penelitian saya ini dan juga saran lanjutannya itu yang pertama, jumlah klaster yang dihasilkan Elbow adalah 5, namun siluet skornya itu 0,18 menunjukkan struktur klaster yang masih lemah dan saling tumpang tindih. Kemudian algoritma K-mean sensitif terhadap data ekstrim sehingga nilai pencilan berpotensi mempengaruhi posisi sentroid. Kemudian variabel penelitian hanya berfokus pada tujuan akses internet, belum mempertimbangkan faktor pendukung seperti infrastruktur fisik dan indikator sosial ekonomi. Kemudian data bersifat cross-section 1 tahun, sehingga belum mampu menangkap perubahan perilaku digital jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data multi-tahun, menambah variabel makro, serta menerapkan metode clustering yang lebih robust seperti Kamedoids, Fuzzy K-means, dan memperluas analisis hingga tingkat kabupaten dan kota. Adapun kesimpulannya itu ada 5. Yang pertama, penelitian berhasil mengelompokkan 38 provinsi berdasarkan tujuan pengguna internet menggunakan metode K-means, kemudian terbentuk 5 klaster dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian hasil menunjukkan bahwa strategi transformasi digital perlu disesuaikan dengan karakteristik dari setiap klasternya. Kemudian, kekuatan penelitian terletak pada penggunaan 7 dimensi tujuan akses internet dan data terbaru, sehingga memberikan gambaran perilaku digital yang lebih dinamis. Kemudian yang terakhir, secara praktis, hasil segmentasi dapat menjadi dasar perumusan kebijakan literasi digital dan pengembangan ekonomi digital yang lebih tepat sasaran. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.